Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang tabel, diagram batang, dan diagram garis. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu soal yang ada di Google Form kemarin ya. Oke, soal yang ada di Google Form kemarin itu yang ini nih. Ini salah satu soal. Ini nomor 1. Diagram di bawah ini. Oh ya, astagfirullah, kita belum berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan mudah, dapat membawa banyak kemudahan bagi kehidupan kita kelak. Oke, yang nomor 1 katanya, diagram di bawah ini merupakan diagram batang hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008. Ini lihat dari 2003 sampai 2008. Terus kenaikan tertinggi katanya, kenaikan dicapai pada tahun berapa gitu. Nah, sekarang coba kita lihat diagramnya. Nih diagramnya ya. Coba kita cari mana sih yang naik gitu. Nah, kan kalau misalnya dari 2003 ke 2004 dia turun. Terus yang ini naik, ini turun lagi, ini naik, terus ini turun. Nah, terus yang ditanyakannya apa? Kenaikan tertinggi. Kita coba lihat yang naik yang mana aja. Ternyata yang naik itu yang ini. Enggak kelihatan ya? Ntar. Ternyata yang naik itu adalah yang ini dan yang ini. 2004 2005 atau 2006 2007. Nah, sekarang coba kita lihat yang naiknya paling tinggi yang mana. Kalau dari 2004 ke 2005 kan yang ini dia berapa ton? 2000 ton. Ya kan? 2000 ton. Terus yang ini yang 2005 dia berapa ton? 4000 ton. Berarti naiknya 2000 ton. Terus sekarang yang 2006 ke 2007, 2006-nya berapa ton? 2,5 ya, berarti yang ini 2,5, 2,5. Terus yang 2007-nya berapa ton? Oh, 5. Naiknya berapa ton? 2,5 ribu ton. Nah, berarti kenaikan tertingginya ada di berapa? Di 2006 sama ke 2007. Berarti jawabannya adalah yang ini gitu. Selanjutnya yang nomor 2. Kenaikan penjualan daging tertinggi terjadi pada bulan mana? Daging itu yang merah kan? Nah, berarti kita fokus aja ke yang merah. Coba kita lihat. Yang merah nih. Ini turun, ini naik, ini turun, ini naik dikit gitu. Kenaikan penjualan daging tertinggi yang mana? Otomatis yang ini dong. Yang berarti apa? Februari, Maret. Jawabannya adalah B. Begitu. Karena ini naiknya cuma dikit, yang April, Mei, gitu ya. Selanjutnya, suhu badan terendah. Suhu badan terendah gimana? Ya cari aja kita yang paling rendah titiknya yang mana. Di grafik ini yang paling rendah titiknya itu yang ini. Ini hari apa? Hari Senin. Gitu. Beres. Selanjutnya, suhu badan stabil. Stabil itu berarti kan dia tidak berubah ya artinya. Yang stabil yang mana? Berarti yang nggak naik nggak turun gitu kan. Ini naik terus turun. Nah, ini dia tidak berubah berarti stabil. Hari apa? Lihat. Kamis, Jumat. Berarti jawabannya adalah D gitu. Ini turun. Lanjut. Nah, kalau ini jumlah siswa terbanyak, berarti kan kita tinggal menjumlahkan ya. Yang ini berapa? Pilihannya 7A, 7B, 7E, 7F. 7A itu jumlahnya berapa? 33. 7B berapa jumlahnya? 31. 7E 30. Ini 32 ya. 32. Terus ini 33, 17, terus 7F itu 17 tambah 19 itu 36. Berarti yang paling banyak adalah 7F. Gitu, tinggal dihitung aja. Nah, sekarang yang ini. Penurunan tertinggi. Kita lihat sekarang yang turun banget kira-kira yang mana? Yang ini kan nih, ini turun.
Ini turun, yang turunnya paling tinggi yang mana? Ini 132 ke 100, berarti turunnya 32 kan. Yang ini 140 ke 130, berarti turunnya berapa? 10 doang. Berarti yang turunnya tertinggi mana? Februari, Maret. Berarti jawabannya B gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran. Jadi intinya kalau misalkan baca diagram, ngelihat diagram, cara membacanya tuh kayak tadi ya, yang naik, yang turun. Kalau ditanyain kenaikan berarti cari yang naik yang mana gitu. Kalau ditanya yang penurunan berarti cari yang diagramnya yang turun tuh yang mana, yang tertingginya yang mana gitu. Oke, sekarang kita mulai belajarnya. Jadi kita akan bahas tentang tabel, diagram batang dan diagram garis sekarang. Nah, di suatu sekolah udah apa sih ngedata tentang ini ukuran sepatu katanya. Nah, coba lihat. Nah, ini kayak gini. Ada nama, ada ukuran sepatu, nama ukuran sepatu. Jadi kalian juga udah kan ya? Udah udah ngedata. Nah, nanti kalian coba bikin tabel kayak gini juga, namanya misalkan Alika ukuran sepatunya 37 misalkan gitu, dibikin tabel juga. Sampai ke Sahla, misalkan Sahla ukuran sepatunya 39 misalkan gitu. Nah, dibikin tabel. Nah, ini sebetulnya belum ke dalam bentuk tabel, ini baru namanya, ini baru data. Ini masih data yang belum berurutan, data asli gitu. Nah, kalau misalnya kita menyajikan data-data ini ke dalam bentuk tabel, nanti jadinya akan kayak gini. Jeng-jeng gitu. Jadi ukuran sepatu yang 34 ada berapa siswa? Coba kita lihat. Ada berapa siswa di sini? Siapa aja yang ukurannya 34? Cica sama Moses. Udah, berarti 2 orang. Nah, tulis banyak siswanya adalah 2 orang. Itu yang 35 siapa aja? Ayu, Yayuk, terus Sinaga, terus siapa lagi? Udah, yang 35 3 orang. Tulis juga di sini gitu. Yang 34 2 orang, 35 3 orang. Terus sampai ukuran terbesar. Ukuran terbesarnya berapa? Oh, ternyata ukuran terbesarnya adalah 43, ada 1 orang. Siapa nih? 43 Sugeng. Gitu. Sugeng tuh yang mana? Yang ini nih. Dia 43 gitu. Jadi diurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Maksudnya tuh data terkecilnya berapa? Oh, ternyata 34. Terus yang terbesarnya berapa? Oh, 43. Terus nanti dihitung aja. Yang 34 ada berapa orang? Terus sampai 43 ada berapa orang? Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau menyajikan tabel ini ke dalam diagram batang, kayak gini bentuknya. Jadi di bawahnya ukuran sepatu. Yang bawah tuh ukuran sepatu. Terus yang di pinggir, yang bawah tuh yang ini ya, yang horizontal itu ukuran sepatu. Terus yang vertikal itu menunjukkan banyak siswa atau frekuensinya. Tadi kan yang 34 tuh ada 2 orang ya. Nah, berarti kita bikin batang sampai angka 2. Terus aja sampai yang 43 kan tadi cuma seorang. Nah, terus sampai sini gitu. Cara bikinnya diagram batang. Kalian nggak usah warnain juga, nggak apa-apa sih. Jadi kayak gini. Terus yang 35 tadi ada 3 orang. Terus yang 40 tadi ada 6 orang. Kita lempeng, nggak apa-apa ya. Anggap aja lempeng. Tuh. Selanjutnya, misalkan ada contoh kedua nih. Yang kotak-kotak ini misalkan adalah nilai yang diperoleh oleh seorang siswa. Ada nilai 85, 90, 70 dan seterusnya, ada juga 100 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menyajikan ke dalam tabel, berarti kan di sini ada nilai. Terus ada banyaknya. Ya, butut. Terus misalkan yang 100-nya ada berapa? Misalkan yang paling kecil tuh berapa nih nilainya? 70. Terus berapa lagi? 75 dan seterusnya terus sampai 100. Nah, yang 100 ini ada berapa orang? Berapa orang? Ada berapa banyak yang nilainya 100? 1, 2. Oh, ada 2. Terus yang 70 ada berapa? Oh, ada 3 ketang. 3. Yang 70 ada berapa? Ada banyak, hitung. 1, 2, 3,
3 aja. Nah, ada 3. 75 berapa? Nah, gitu. Kalau misalkan pakai tabel tuh kayak gitu. Terusin aja ke bawah. Nah, terus kan ini udah ya dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kalau misalkan dalam bentuk diagram batang kayak gimana? Kayak tadi lagi. Yang bawah itu nilai, ini nilai. Yang bawah itu nilai, terus yang vertikalnya itu banyak siswa atau frekuensinya. Tadi kan yang nilai 70 ada 3 orang bikin batang. Terus yang nilai 100 ada bukan 3 orang, ada 3 nilai. Terus yang nilai 100 juga ada 3, berarti bikin batang sampai 3 gitu dilurusin. Nah, sekarang kalau misalkan ke diagram garis kayak gimana? Sebenarnya sama aja kayak diagram batang cara bikinnya. Cuman pakainya itu pakai titik kan. Kalau misalkan ini pakai batang ya sampai 3. Nah, kalau misalkan diagram garis mah pakainya itu titik. Titik. Misalkan ini yang 70 ada 3 orang, kasih titik di sini. Terus yang 75 ada 6 orang, kasih titik juga. Terus kasih titik lagi yang 80 ada 7 orang. 85 ada berapa orang? 9, kasih titik. 98 orang. Yang 95 enggak adaan. 90 ada 8 orang, 95 ada 4 orang, 103 orang. Nah, habis dikasih titik-titik gitu, tarik garis. Ini namanya diagram garis. Tapi nggak usah ada batangnya ya kalau diagram garisnya, jadi pura-puranya ini teh kosong gitu. Kosong, jadi nggak ada batang-batangnya gitu. Kalau misalkan tentang tabel diagram batang, diagram garis, cara bikinnya kayak gitu. Nah, kemarin kan kalian udah cari data tentang berat badan, terus apalagi tinggi badan sama nomor sepatu. Nah, coba kalian sajikan ketiga data ini ke dalam tabel, terus ke dalam diagram batang sama diagram garis. Tapi nggak usah dikumpulin hari ini, dikumpulinnya nanti hari Kamis gitu. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat berguna di masa depan ya. Jangan lupa berdoa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.